Dan juga Kaprodi Sastra Indonesia, ada Profesor Yoyon, Pak Yoyon, Kumadamang. Ada Ibu Wakil Rektor 4, Ibu Dewi. Halo Bu Dewi, sudah hadir ya Bu ya? Ya Bu Eka. Baik, terima kasih. Ya, dan banyak lagi yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Ada Pak Saiful, Pak Ajimat, Pak Hasan, Bu Gunartin, Bu Dewi, Pak Ali, Dekan FKIP. Assalamualaikum Pak Ali. Ada juga Pak Arya Dimas, Pak Agung Susanto. Halo Pak Agung, apa kabar? Maaf lahir batin Pak. Ya. Pak Herdi, sahabat saya. Harusnya kita berdua di sini nih. Iya Bu Eka, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Sugianto, ada teman-teman dari kemahasiswaan juga. Ada dari ya semua jajaran struktural sudah banyak yang hadir di sini. Saya ingin menyapa Pak Sofyan, Kepala LKK. Apakah sudah hadir, Pak Ustadz? Pak Sofyan sudah ada ya? Sudah. Baik. Pak Mukhlisin, panitia host, mohon izin nanti bisa membantu saya untuk sesi foto ya Pak ya? Siap mereka. Baik, mohon izin Bapak Ibu nanti ada sesi foto, jadi saya mohon agar bisa menyalakan kameranya dan memberikan posisi yang terbaik dengan cara tangannya bisa dikedepankan seperti ini, agar nanti foto yang ada sama-sama kita saling bermaaf-maafan seperti ini posisinya. Dan juga ada ya Kaprodi Hukum, Pak Udin juga sudah hadir, Pak Dadang Kurnia, dan masih banyak lagi. Mohon izin Pak Sofyan. Terima kasih. Sama-sama Pak. Mohon izin apakah Pak Rektor sudah bersama kita? Saya belum melihat di layar di sini. Atau Pak Ali, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Assalamualaikum Pak Ali. Maaf lahir batin. Iya, dan semuanya mungkinnya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu semua. Sambil menunggu kehadiran dari Ketua Yayasan dan juga Pak Rektor, Wakil Rektor 2 juga belum terlihat di sini. Apakah sudah ada atau mungkin saya yang belum bisa melihat namanya? Belum ya Pak ya? Ada Ibu Rini, Kaprodi Teknik Industri. Halo Bu Rini. Hadir Pak Ersam. Hadir. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali bisa bertemu walaupun masih dalam virtual ya Bapak Ibu. Ya, baik, mohon bersabar sejenak Bapak Ibu sambil menunggu kehadiran Pak Rektor dan juga Ketua Yayasan. Terima kasih. Ini kemarin yang penting kesini tes bahas COVID.
Ini. Udah. Iya. Assalamualaikum Pak Darsono. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah sudah hadir Iya. bersama kita ya Pak ya. Iya, iya. Terima Monggo. kasih sudah hadir Pak Dar. Masih menunggu kehadiran Ya. Pak Rektor Pak. Baik, Bu. Makasih. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Dar, minal aidin wal faizin. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ketua Yayasan, kita akan mulai acara pukul 16 tepat sambil menunggu Pak Rektor. Assalamualaikum Pak Rektor. Apakah sudah bersama kami semua? Oh iya. Ini halal bihalal ya. Ya. Assalamualaikum Pak Darsono. Waalaikumsalam, Pak. Minal aidin wal faizin. Ya, mohon maaf lahir batin Pak Darsono. Maaf batin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin host Pak Muhlisin bisa tolong di-approve Pak Rektor Pak. Maaf lahir batin Pak, kami dari teknik mesin. Iya. Belum masuk, Bu. Belum ada. Belum masuk, sebentar. Beliau sudah mau masuk Pak Mukhlis. Iya, siap. Udah Bu, udah gabung. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Rektor. Apakah sudah bersama kami Pak Rektor? Halo, Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Pak Rektor dan Pak Ketua Yayasan telah bersama kita semua di Zoom ini. Mohon izin saya akan memulai acaranya. Bagaimana Pak Sofyan? Dari LKK? Siap. Boleh ya? Mohon izin Pak Rektor, acara akan saya mulai. Ya, silakan. Sebentar. Iya, hostnya sepertinya posisi host ya seperti sudah mati. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Sasmita Jaya Group, Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Darsono. Yang terhormat Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman, AM, MM, MSI. Yang kami hormati seluruh jajaran Rektorat Universitas Pamulang, para Wakil Rektor 1, 2, 3, dan 4 yang telah hadir bersama kami semua. Seluruh jajaran struktural, para dekan dan kaprodi, jajaran kepala lembaga di Universitas Pamulang, Bapak Ibu dosen, khususon kepada Dai, novelis, dan penyair Indonesia, Haji Habibur Rahman, El Siraji, LC, PGD.
dan juga hadirin yang berbahagia. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Karena berkat rahmat serta limpahan karunia-Nya, kita diberikan keleluasaan waktu untuk mempererat tali silaturahim dan berkumpul bersama pada aplikasi Zoom ini dalam rangka mengikuti silaturahim halal bihalal Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah dengan sehat walafiat yang kali ini mengangkat tema menjaga spirit Ramadan, terjaga pribadi humanis religius. Pada sore ini, Senin 24 Mei 2021. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua menjadi pengikut Rasulullah hingga akhir zaman dan sangat kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat manusia sudah selayaknya memiliki rasa salah dan khilaf. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa meminta maaf, serta memberikan maaf atas kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pada kesempatan ini juga, izinkan kami atas nama keluarga besar Sasmita Jaya Group Universitas Pamulang mengucapkan Ja'lanallahu minal aizin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin, semoga ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Hadirin, sebelum kita mulai acara ini, mari kita awali dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, izinkan saya, Eka Margianti Sagimin, selaku MC, membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah ayat suci Al-Quran dan doa, sambutan dari Ketua Yayasan Sasmita Jaya, sambutan Rektor Universitas Pamulang, tausiah dari Haji Habibur Rahman El Syiraji atau Kang Abid, dan juga penutup. Baik, Bapak Ibu hadirin, agar lebih khusyuk dan khidmat lagi acara ini, mari kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Sofyan Hadi SQMA, sekaligus doa. Kepada beliau, dipersilakan. Pak Ustadz Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في الضراء كاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, sejenak kita sempurnakan rasa syukur kita dengan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini Allah ridhoi dan memberikan berkah rahmahnya kepada kita sekalian. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وتعبدنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Sofyan. Demikian ayat-ayat suci Al-Quran telah diperdengarkan. Semoga bagi yang membacakan dan juga yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan.
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya Group. Kami persilakan yang terhormat Dr. Honoris Causa Haji Darsono. Terima kasih Bu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Rektor dan jajaran Rektorat, para panitia, teman-teman dari LKK, dan seluruh hadirin lewat Zoom meeting ini, wabil khusus Pak Ustadz, Pak Haji Habibur Rahman yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi. Pada sore hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh teman-teman dari LKK, keluarga besar Universitas Pamulang. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada situasi yang masih sangat sulit seperti ini, kegiatan-kegiatan kita masih bisa berjalan, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Tradisi halal bihalal setelah kita selama 1 bulan kita berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kegiatan-kegiatan seperti mana biasanya. Dalam suasana yang masih suasana Lebaran seperti ini, atas nama Ketua Yayasan, kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh keluarga besar Yayasan Sasmita Jaya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan juga bisa menjalankan aktivitas-aktivitas sebagaimana biasanya. Dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya, sehingga kita bisa menjalankan amal jariah kita lebih baik lagi. Kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih, dan kita bersama-sama akan menjalankan aktivitas kegiatan akademik untuk memberikan layanan pendidikan, sekaligus ini merupakan ladang amal ibadah kita bersama. Pada Bapak Haji Habibur Rahman yang telah menyempatkan untuk memberikan tausiah, kami mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan ini menjadi siraman rohani bagi kita semuanya, menjadi pencerahan kita semuanya untuk menjalankan seluruh rangkaian ibadah yang lebih baik lagi. Selamat mengikuti halal bihalal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Haji Darsono. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Rektor Universitas Pamulang. Untuk itu kami persilahkan yang terhormat Dr. E. Nurzaman, AM, MM, MSI. Silakan Pak Rektor. Mic-nya belum dibuka, mohon izin Pak. Baik, terima kasih Bu Eka. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rektor, mic-nya tertutup lagi. Maaf, ini otomatis nutup sendiri. Oke. Baik, lanjutkan. Saya ulangi, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Dr. Honoris Causa Haji Darsono, Ibu dan Bapak Wakil Rektor, para pejabat struktural dan tim LKK, serta hadirin hadirat yang tergabung dalam acara virtual ini, dan teristimewa Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Habibur Rahman El Siraj yang berbahagia,
insya Allah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak sekalian, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di sore hari ini kita bisa melaksanakan sebuah tradisi baik secara religius, yaitu yang populer di Indonesia yang bernama halal bihalal. Oleh karena itu, saya atas nama Rektor dan seluruh jajaran pimpinan Unbam menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Semoga puasa kita selama Ramadan dan amal ibadah lainnya juga pasca Ramadan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, momen ini kami berharap menjadi sebuah trigger untuk meningkatkan motivasi kita dalam melaksanakan perjuangan kita, yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang sekaligus juga proses pendidikan. Mudah-mudahan puasa Ramadan itu mampu meningkatkan semangat kita untuk melaksanakan kewajiban kita, memberikan layanan terbaik kepada para mahasiswa kita yang merupakan bagian dari pelanggan utama kita. Kita tahu bahwa menyebarkan ilmu, mencari ilmu itu bagian dari kewajiban di antara kita. Oleh karena itu, halal bihalal ini yang insya Allah nanti akan segera diisi dengan tausiah dari Al-Ustadz Habibur Rahman, juga bagian dari proses pendidikan yang kita jalani bersama. Dan ini kita lestarikan sebagai sebuah tradisi yang sangat baik dan insya Allah membawa manfaat serta barokah untuk semua orang dengan kemaslahatan umat yang banyak. Selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, kami mengharap diikuti secara seksama dan sampai hingga akhir, sehingga kita di samping memperoleh ilmu pengetahuan dari Al-Ustadz yang akan berikan tausiah, juga kita mampu meningkatkan pemahaman kita, sekaligus meluaskan wawasan kita, sehingga program-program yang telah kita programkan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dilansir oleh sebuah keyakinan bahwa bagian dari pekerjaan kita adalah merupakan amal baik dalam rangka meningkatkan amal soleh. Sebagaimana tema yang diusung adalah menjaga spirit Ramadan, terjadi pribadi humanis dan religius. Humanis dan religius adalah merupakan frase dari visi Unpam yang harus kita capai dan melekat pada diri kita, terutama para dosen dan para mahasiswa, serta para tenaga pendidikan. Terima kasih kepada para panitia yang sudah berupaya menjadikan program ini berjalan dengan lancar, dan teristimewa kepada Al-Mukarram Haji Habibur Rahman El-Siraj yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya berbagi ilmu kepada kami semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai kita. Selamat mengikuti acara ini, semoga Allah senantiasa meridhai. Demikian, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Demikian tadi sambutan dari Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nur Zaman, MSI. Bapak Ibu hadirin, sebelum narasumber atau tausiah diberikan oleh Haji Habibur Rahman El-Siraji atau lebih dikenal dengan nama Kang Abik, mohon izin akan ada sesi foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya dan dibantu tangannya untuk berbentuk seperti ini. Silakan host dari LKK untuk bisa mengambil gambar mulai dari layar 1 sampai layar berapa ya? 12 mungkin ya? 12, ya, siap. Ya. Ya, mungkin Pak Mukhlisin bisa diberikan aba-aba. Ya, siap. 1 untuk layar 1. Siap, kita ambil. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Cukup, bukan? Alhamdulillah, terima kasih Pak Mulisin. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan waktunya dan juga bisa meluangkan layarnya untuk bisa berfoto bersama.
Baiklah, acara berikutnya adalah acara inti kita, yakni tausiah yang akan diberikan oleh Haji Habibur Rahman El Siraji LC PGD. Bagaimana saya membacanya ini ya? Postgraduate Diploma. Beliau adalah seorang dai, novelis, dan juga penyair Indonesia. Namun sebelum saya mempersilahkan Kang Abik untuk menyampaikan tausiah, saya akan bacakan profil singkat beliau agar kita semua dapat mengenal lebih dalam lagi siapakah tokoh yang satu ini. Bapak Ibu, Habibur Rahman El Siraji atau lebih dikenal dengan nama Kang Abik adalah seorang dai, novelis, dan penyair Indonesia. Ia merupakan seorang novelis terkenal di Indonesia. Dia bahkan dinobatkan sebagai novelis nomor 1 Indonesia oleh Insani Universitas Diponegoro atau Undip. Karya-karya terkenal tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nama Kang Abik mulai melambung ketika karya novelnya yang berjudul Ayat-Ayat Cinta tampil di layar kaca. Kang Abik mohon izin, ini dari seluruh novel yang pernah saya baca, hanya novel ini yang khatam dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Jadi saya seperti masuk gitu ke dalamnya ya, dan alhamdulillah ternyata di layar lebar kan gitu. Jadi kita bisa melihat langsung seperti apa tokoh-tokoh yang ada di dalam novel itu. Nah, sejak itu banyak karya-karyanya juga difilmkan dan diminati oleh khalayak ramai. Kang Abik lahir di Semarang, Jawa Tengah, tanggal 30 September 1976. Bapak Ibu, karya-karya fiksinya dinilai dapat membangun jiwa dan menumbuhkan semangat berprestasi pembaca. Ini dia, penting sekali buat kita nih untuk meningkatkan rasa syair kita gitu ya. Di antara karya-karya yang telah beredar di pasaran adalah yang tadi sudah saya sebut, Ayat-Ayat Cinta. Ini dibuat versi filmnya tahun 2004. Lalu Di Atas Sajadah Cinta telah disinetronkan juga di Trans TV. Dan Ketika Cinta Berbuah Surga tahun 2005, Pudarnya Pesona Cleopatra tahun 2005, Ketika Cinta Bertasbih 1 tahun 2007, dan Ketika Cinta Bertasbih 2, ini juga di Desember 2007. Lalu ada Dalam Mihrab Cinta tahun 2007, dan ini saya kurang paham, ini sudah lewat atau belum ya. Kini sedang merampungkan Langit Mekah Berwarna Merah, Bidadari Bermata Bening, dan Bulan Madu di Yerusalem. Ini sudah rilis atau belum ya? Mungkin sudah ya. Beliau ada yang belum, Bu. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Ya, kita tunggu karya-karya fenomenalnya dari Kang Abik nih. Nah, Bapak Ibu, beliau adalah sarjana Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1999 dan pada tahun 2001 lulus Postgraduate Diploma atau PGD S2 di The Institute for Islamic Studies di Kairo. Beliau juga adalah seorang guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta pada tahun 2003 sampai 2004 dan dosen Lembaga Pengajaran Bahasa Arab dan Islam Abu Bakar Asy-Siddiq UMS Surakarta. Penghargaan yang pernah diraih diantaranya, karena saking banyak saya ambil yang fenomenal nih Kang Abik. Ada Pena Award tahun 2005, The Most Favorite Book and Writer tahun 2005, IBF Award, IBF Award 2006, dan novelis nomor 1 Indonesia versi Undip. Luar biasa. Jadi tokoh terkenal, saya bahkan dulu mengikuti film-film yang di layar lebarkan dari novel, tapi hanya Ayat-Ayat Cinta yang khatam gitu ya Kang Abik ya. Kalau yang lainnya itu baru setengah-setengah sudah ada kegiatan yang lain nih. Jadi kayaknya mesti dibaca lagi. Dan tema tausiah yang akan disampaikan oleh Kang Abik sore ini adalah menjaga spirit Ramadan, terjaga pribadi humanis dan religius. Kang Abik sudah siap? Baik, langsung saja kami persilahkan Haji Habibur Rahman El Siraji LC PGD atau Kang Abik untuk menyampaikan tausiahnya. Silakan Kang Abik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
wa bifadlihi tatanazzalu al-barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqu as-sa'adat huwa alladhi manna 'alaina bimawasimil khairati wal barakat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sahibis syafa'at wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Faqad qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahihin may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan fi hadisin sahihin man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'd. Hadratal kiram, para tokoh, para guru, para dosen semua yang ada di forum yang semoga penuh barokah ini, Al-Mukarram Bapak Ketua Yayasan Bapak Dr. Haji Darsono, juga Al-Mukarram Pak Rektor Bapak Dr. Nurzaman, dan seluruh jajaran rektorat, juga Bapak Dekan dan Wakil Dekan, seluruh Bapak dosen, juga Bapak Ketua LKK Unpam, Bapak Dr. Sofyan, dan semua Bapak Ibu dosen, semua yang pada sore hari ini ada di forum, ada di majelis yang kita semua berharap ini semua adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya untuk kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kita menyadari bahwa saat ini kita dan hampir semua umat manusia di atas muka bumi ini dalam kondisi prihatin, ya, merebaknya COVID-19 yang juga belum usai. Namun begitu, kalau kita coba hayati, kita renungi, tetap saja rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada henti mengalir kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam kita sanjungkan ke pangkuan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang kita teladani, sosok yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, sosok yang kita harapkan syafaatnya minat dunya ilal akhirah. Semoga kita semuanya kelak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita semuanya diberi taufik oleh Allah bisa merampungkan ibadah selama bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, dan kita sekarang memasuki bulan Syawal, dan kita semua paham di antara sunnah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita semuanya di bulan Syawal adalah kita diminta untuk berpuasa sunnah, ya, 6 hari di bulan Syawal untuk melengkapi puasa kita di bulan suci Ramadan. Yang fadilahnya kalau kita berpuasa sunnah di bulan Syawal, maka fadilahnya seolah-olah ya kita telah berpuasa 1 tahun penuh. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah acara yang luar biasa. Dan kita semua memahami bahwa halal bihalal ini jauh sekali telah digagas oleh para ulama-ulama kita terdahulu, ya. Bahkan ulama-ulama sejak zaman, ya, ada satu manuskrip yang itu ditemukan, ya, bahwa ulama-ulama sejak zaman Wali Songo itu sudah mengadakan acara namanya halal bihalal yang kemudian populer, ya, sejak Kiai
ulama dari Jawa Timur yang kita semua hormati, yaitu Kiai Wahab Hasbullah, dulu mempopulerkan halal bihalal di zamannya Pak Karno, dan kemudian sekarang menjadi satu sunnah yang bagus sekali. Ya. Jadi ini bukan bid'ah, ya. Bid'ah dalam artian bid'ah dolalah, tapi ini ada sesuatu yang luar biasa. Arifnya para ulama kita terdahulu mengadakan acara seperti ini, halal bihalal. Dan kalau Bapak Ibu semuanya ke negara-negara Islam yang lain, ya selain di Indonesia, misalnya ke Timur Tengah, Bapak Ibu tidak akan menemukan acara halal bihalal seperti ini. Ini adalah kekhasan Islam yang ada di tanah air kita, Islam yang ada di Indonesia dan mungkin di Asia Tenggara ini, yaitu ada acara halal bihalal. Bapak Ibu rahimakumullah, kita pahami bersama bahwa Ramadan selama 30 hari adalah sepenuhnya adalah kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Allah begitu menyayangi kita semuanya. Allah begitu merahmati kita semuanya. Allah begitu menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Maka selama 30 hari kita diarahkan, tidak hanya diarahkan, bahkan kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali memasuki area yang itu adalah area yang membuat kemanusiaan kita benar-benar utuh dan kembali. Ini sesuai dengan tema yang kita sama-sama hayati pada sore hari ini, yaitu menjaga spirit Ramadan untuk menjaga kepribadian yang humanis dan religius. Kita bahas tentang humanisme yang ada dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memahami bersama kita sebagai manusia yang seutuhnya. Kadang-kadang sebagian kita itu memahami manusia itu tidak utuh. Tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti memahaminya secara utuh. Maka saya hanya sekedar wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi ini sekedar pengingat saja, tadzkirah saja, bukan tausiah. Kalau tausiah itu berat, tausiah itu seolah-olah ini satu wasiat yang dari seorang yang sepuh kepada ya. Ini semacam tadzkirah saja, semacam pengingat saja bahwa kita semuanya memiliki sisi kemanusiaan yang Islam menginginkan agar kita memahami sisi kemanusiaan yang secara utuh. Maka kita masuk dalam definisi mahwa al-insan. Apa itu manusia? Definisi manusia, ini para dosen yang pakar filsafat pasti sudah sangat paham, dan ada banyak sekali definisi tentang manusia. Saya pernah belajar dulu di pesantren di Meranggen dulu. Waktu di Meranggen itu juga kita belajar ilmu mantik. Itu juga ada definisi tentang al-insan. Dalam ilmu mantik dikatakan bahwa al-insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berbicara. Jadi dalam definisi para filosof, manusia itu adalah hewan yang berbicara. Hewan karena memang kalau secara komponen biologis ya kita tidak berbeda dengan hewan. Unsur-unsur secara jasadi kita nggak berbeda dengan hewan. Misalnya hewan punya kaki, kita juga punya kaki. Hewan punya darah dan seterusnya. Kita semua paham itu sama, ya kan? Hanya bedanya adalah manusia itu natik, manusia itu berbicara. Berbicara itu berarti dia menggunakan bahasa, berarti dia berpikir. Maka manusia bedanya dengan hewan adalah bahwa manusia memiliki akal dan pikiran. Kemudian kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan definisi manusia yang lebih utuh, melengkapi dari definisi para filosof. Karena memang inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini menunjukkan pada sesuatu yang lebih lurus. Kita akan menemukan dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang bagaimana manusia diciptakan. Ketika Allah berfirman kepada malaikat bahwa Allah telah menciptakan manusia min tin. Manusia diciptakan dari tanah. Ini yang membuat manusia sama dengan hewan. Diciptakan dari tin, dari tanah. Kemudian manusia punya sesuatu yang berbeda dengan hewan. Versi Al-Quran adalah
wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Wa nafakhtu fihi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku tiupkan ke dalam diri manusia min ruhi, dari ruh yang aku ciptakan. Faqa'u lahu sajidin, kemudian malaikat bersujud hormat kepada manusia. Yang membuat manusia hormat kepada manusia adalah pertama karena manusia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia juga dalam ayat ini ada ruh yang Allah tiupkan kepada dalam diri manusia. Maka para ulama terutama ulama-ulama tasawuf menjelaskan bahwa dalam diri manusia ada 3 unsur yang tidak boleh diremehkan sama sekali. Ketika 3 unsur itu salah satunya ada yang diremehkan, maka hilang sifat humanismenya manusia. Unsur yang pertama adalah unsur jasadi. Ini kalau diremehkan juga manusia bisa sakit. Manusia bisa sengsara di dunia kalau dia tidak mendapatkan hak-haknya secara jasadi. Yang kedua adalah manusia juga punya unsur akli, akal. Akal juga memerlukan pemenuhan. Hak-hak manusia yang memiliki akal juga perlu dipenuhi. Kalau timpang maka manusia menjadi tidak ada bedanya dengan hewan ketika akalnya hilang. Yang ketiga, manusia memiliki unsur yang sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan roh, dengan jasad dan akal tadi adalah unsur ruhiyah atau ruh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan kita semuanya agar kembali menjadi manusia yang utuh, baik jasadian secara jasad, baik aklian secara akal, maupun ruhian secara roh. Jasadian secara jasad, kita semua sering mendengar, dan saya yakin selama bulan suci Ramadan entah berapa kali Bapak Ibu semuanya kalau mungkin ikut tarawih atau ikut ceramah dimanapun pasti mendengar hadis ini. Banyak sekali para ustadz, para khotib, para ulama menyampaikan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Artinya sesungguhnya berpuasa sampai si Ramadan ini selama 30 hari berpuasa itu untuk menetralkan kembali tubuh kita, untuk menseimbangkan kembali tubuh kita. Kita kembali menjadi sehat secara jasadi. Tentang masalah bahwa puasa itu menyehatkan sudah banyak sekali penelitian-penelitian yang membahas masalah ini, tidak akan saya perpanjang. Yang kedua, aklian secara akal. Kita semuanya setiap memasuki bulan suci Ramadan kita akan selalu diingatkan bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an dan kita semuanya hafal bahwa wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq 1-5. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di sini kita diperintahkan untuk membaca. Membaca seluas-luasnya. Membaca dalam makna yang selebar-lebarnya. Makna yang seluas-luasnya. Tetapi diberi qaid, diberi satu arahan yang jelas, bismi rabbik, membaca dengan menyebut nama Rabbmu, agar apa yang kita baca membuat kita menjadi dekat dengan Tuhan kita, menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi religious, humanis, religious. Jadi ilmu pengetahuan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini persis seperti sabda baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang disitir oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah di bab awal. Imam Ghazali menyitir satu hadis yang sangat penting terkait sama ilmu pengetahuan. Rasulullah bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan
lam yazdad minallahi illa bu'dan. Man izdada ilman, siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah petunjuknya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka dia tidak akan bertambah dari Allah kecuali akan semakin jauh. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang semakin dia berilmu, orang yang memiliki ilmu itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya bahwa ilmu itu bermanfaat. Begitu yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan suci Ramadan itu juga bisa kita katakan sebagai bulan literasi. Kenapa? Karena ada perintah membaca. Ada perintah untuk menulis. Membaca dan menulis tidak dipisahkan dalam surat Al-Alaq 1-5. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Alladzi 'allama bil qalam, yaitu Allah yang mengajar dengan perantaraan kolam. Mengajar siapa? 'Allamal insan, mengajar manusia. Mengajar apa kepada manusia? Malam ya'lam, apa yang tidak diketahui oleh umat manusia. Allah mengajar umat manusia dengan perantaraan kolam, mengajar manusia apa yang tidak diketahui oleh umat manusia. Kemudian ma ma'nal qalam fi hadhil ayat? Apa arti kolam di sini? Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, kita akan mendapati bahwa makna al-qalam, al-murad bil qalam, yang dimaksud dengan qalam di sini adalah al-qira'atu wal kitabah. Yang dimaksud dengan qalam di sini adalah membaca dan menulis. Jadi Allah dengan perantaraan membaca dan menulis mengajar manusia apa yang tidak diketahui oleh umat manusia atau apa yang belum diketahui oleh umat manusia. Kemudian para ulama menyampaikan, maka sepanjang sejarah umat manusia tidak ada wasilah untuk mentransfer ilmu pengetahuan dari satu otak ke otak yang lain. Tidak ada cara untuk mentransfer ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi yang lain yang lebih efektif dari membaca dan menulis. Membaca dan menulis adalah wasilah yang paling efektif untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Kemudian para pakar peradaban menyimpulkan bahwa di mana satu bangsa membaca dan menulisnya itu kuat, maka dia akan menjadi bangsa yang kuat. Itu sudah automatically. Ini menjadi semacam hukum yang Allah letakkan pada umat manusia di atas muka bumi ini. Minal ahkam al-kauniyah, termasuk hukum alam yang Allah tetapkan kepada umat manusia dan sudah diisyaratkan lewat surat Al-Alaq 1-5. Jadi bulan suci Ramadan juga menjadi bulan ilmu pengetahuan, bulan literasi. Kalau tadi Pak Rektor mengatakan bahwa mestinya kita tambah semangat kembali dalam terkait sama etos belajar mengajar, maka itu bukan hal yang salah. Itu sangat tepat sekali. Karena memang Ramadan adalah bulan literasi. Bulan untuk membaca. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi dua sisi ini udah digembleng oleh Allah. Sisi secara jasad kita diminta untuk sehat, sumu tasihhu. Secara akal kita diberi kuncinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an sendiri artinya adalah bacaan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an sendiri artinya adalah bacaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan suci Ramadan juga Allah sempurnakan sisi kemanusiaan kita. Dan ini sisi yang paling sering diterlantarkan oleh umat manusia. Sisi yang paling banyak diopeni istilah, sisi yang paling banyak diperhatikan oleh umat manusia adalah sisi yang pertama. Sisi yang terkait dengan jasadnya. Ya kan? Misalnya kita meriang dikit, kita udah langsung check up dan lain sebagainya. Kita meriang dikit, kita cari supaya nggak meriang. Bahkan mungkin ketika kita mau ngisi seminar misalnya, atau mau Pak dosen mau masuk ke ruang kelas misalnya, terasa agak dilihat sama teman kok agak kuyu gitu, langsung gimana caranya supaya tampilnya prima. Ini kan sisi yang sifatnya jasadi supaya tampak, dan itu sisi yang paling kita openi, sisi yang paling kita perhatikan.
Sisi yang ruhiyah ini adalah sisi yang paling sering diterlantarkan oleh umat manusia. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak kurang-kurangnya saking sayangnya kepada kita, setiap hari kita 5 waktu juga itu bagian dari mengecas ruhiyah kita. Tetapi seringkali masih banyak bolong-bolongnya kita dalam mengecas ruhiyah kita. Selama Ramadan penuh, sisi ruhiyah kita didandani oleh Allah Subhanahu wa taala, digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu sendiri sesungguhnya adalah nutrisi untuk ruhiyah kita. Puasa bukan nutrisi untuk akal kita sesungguhnya. Puasa adalah nutrisi untuk ruhiyah kita. Dan kemudian membaca Al-Qur'an adalah nutrisi untuk ruhiyah kita. Tidak hanya itu, bukti bahwa Ramadan adalah bulan agar kita benar-benar kembali secara fitrah itu kembali pada awal mula kita diciptakan secara penuh. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Seperti kita ditiupkan ruh kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh yang masih prima, yang belum terkotori, belum tercampuri oleh apa saja. Kalau kita benar-benar berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, wahtisaban, penuh keikhlasan, penuh mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena yang lain, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Di tempat yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang pada bulan suci Ramadan qama mendirikan ibadah di malam hari, tarawihnya lengkap, tambah tahajudnya, tambah sholat witirnya, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan wahtisaban, penuh mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan kemudian ketika kaum muslimin itu berpuasa dengan imanan wahtisaban, setiap malam di bulan Ramadan dia mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan dan penuh mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dia akan berjumpa dengan satu anugerah yang luar biasa. Ketika itu dia akan derajatnya sudah sama dengan para malaikat. Itu namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kita akan mendapati hadis yang banyak sekali. Di malam Lailatul Qadar ini, kenapa disebut Lailatul Qadar? Itu malam kemuliaan. Kemana Lailatul Qadar? Qadar itu juga malam yang dianggap malam yang sempit. Kenapa sempit? Karena bumi ini sempit sebab malaikat memenuhi bumi ini sehingga terasa sempit. Kenapa? Saking penuhnya malaikat. Dan saat itu orang-orang yang puasana benar-benar imanan wahtisaban, malam ini benar-benar imanan wahtisaban, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapat anugerah, ruhnya berkumpul, bertemu dengan para malaikat. Kita semuanya hafal ayatnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu malaikat turun. Warruh, juga Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril juga turun pada saat itu. Bahkan para ulama menyampaikan, terutama para ulama-ulama yang sufi menyampaikan, orang-orang yang benar-benar puasanya itu benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar, sungguhnya dia itu dibersamai oleh malaikat saat itu, bahkan bisa mencium baunya malaikat. Karena memang saat itu malaikat itu turun. Dan
ketika orang bisa bersama dengan malaikat, itu maknanya apa? Maknanya ruhiyahnya memang sama dengan malaikat. Sudah sama-sama fi'iliyin, bersih fi'iliyin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang-orang mukmin, orang-orang yang shaimin, yang berpuasa itu sudah bersama dengan para malaikat, itu artinya saat itu dia sudah benar-benar menjadi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kenapa kita digiring oleh Allah supaya bertakwa? Mungkin pertanyaannya gitu. Sampai Allah sedemikian sayangnya kepada kita, sampai menyediakan satu madrasah, satu universitas, satu tempat pelatihan intensif 1 bulan penuh digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bertakwa. Kenapa? Kenapa kita digiring oleh Allah supaya bertakwa? Maka kalau kita baca Al-Qur'an, jawabannya indah sekali. Pertama, karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zad wa taquni. Mohon izin Pak Haji, Kang Agmi, mikrofonnya mati. Ya. Iya. Baik. Saya lanjutkan. Kenapa kita diminta dan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala agar bertakwa? Pertama, karena kalau kita baca Al-Qur'an, jawabannya sangat indah sekali. Ini yang akan sampaikannya sebagian saja yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Yang pertama, karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Kemudian, orang-orang yang bertakwa itu tidak akan tertimpa oleh kesusahan dan kesedihan. Allah berfirman, "Famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Maka barang siapa yang bertakwa dan melakukan perbaikan diri, maka tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak akan sedih. Dan karena takwa juga adalah jalan keluar bagi semua permasalahan kehidupan kita semuanya. Segala permasalahan kita dalam kehidupan ini, itu akan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga adalah pintu bagi rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam At-Thalaq ayat 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Tidak hanya itu, karena takwa juga adalah keberuntungan, pintu keberuntungan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Dan bertakwalah kepada Allah kalian, supaya kalian beruntung. La'allakum tuflihun, kalau kita dulu belajar di pesantren, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung, itu maksudnya pasti kalian beruntung. Ketika ada la'alla, kalau la'alla itu yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala supaya, itu pasti, maksudnya pasti. La'allakum wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, kalian pasti beruntung. Dan karena takwa juga adalah timbangan kemuliaan. Kemuliaan seseorang bukan ditimbang dari hartanya, bukan ditimbang dari pangkatnya, bukan ditimbang dari rentetan titel yang ada dalam dirinya, bukan ditimbang dari jabatan apa
apapun menurut Al-Quran, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbangan kemuliaan adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa juga yang menyebabkan kita mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 10. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian takwa juga jalan keselamatan bagi kita semuanya. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran dijelaskan An-Naml ayat 53. Ya. Wa anjainal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa anjaina, dan kami selamatkan. Siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka semuanya adalah orang-orang yang bertakwa. Takwa juga adalah penyebab terbukanya pintu barokah di langit dan pintu barokah di bumi. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan untuk mereka barakat minas sama'i wal ard, berkah-berkah dari langit dan di bumi. Kemudian bertakwa, orang-orang yang bertakwa adalah para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan surga adalah tempat untuk orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Dan pada hari itu didekatkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Di tempat yang lain, innalil muttaqina mafaza. Bagi orang-orang yang bertakwa ada mafaza, tempat kemenangan. Kalau kita buka kitab tafsir Jalalain, mafaza maksudnya adalah tempat kemenangan di dalam surga. Artinya orang-orang yang bertakwa disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kemudian kita memahami bersama bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bertakwa selama 30 hari, ujungnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu agar kita mendapatkan semua kemuliaan tadi itu. Karena Allah menginginkan kita semua menjadi orang yang tidak perlu khawatir, tidak takut, kemudian selalu mendapatkan jalan keluar, mendapatkan rezeki dari yang tidak disangka-sangka, kemudian selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi berkah dari langit dan di bumi, dan kemudian diberi tempat kemenangan sejati, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya ingin sampaikan satu undang-undang dalam kita saling serawung, undang-undang kita saling berinteraksi, termasuk undang-undang kita dalam cinta mencintai. Ini ayat adalah saya sebut ayat-ayat cinta atau undang-undang cinta. Dan kalau saya boleh jujur, inilah ayat yang menginspirasi saya menulis novel ayat-ayat cinta. Allah berfirman di dalam Az-Zukhruf ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhila'u yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhila, orang yang sangat-sangat akrab. Orang-orang yang sangat akrab itu bermacam-macam bentuknya. Bisa ibu dengan anaknya, bisa sepasang suami istri, ayah dengan anaknya, teman sejawat, teman sama-sama dosen di Unpam, teman sama-sama dulu semasa kecil, semua orang yang sangat akrab di dunia ini, al-akhila, orang yang saling kasih mengasihi, orang yang sangat-sangat akrab di dunia ini. Yauma idin, pada hari itu, hari kiamat. Ba'duhum li ba'din, sebagian yang satu dengan sebagian yang lain. Undang-undangnya aduun, akan bermusuhan. Undang-undang semua kita yang ada di sini besok itu akan bermusuhan. Pak Rektor akan bermusuhan dengan para dosen di hari kiamat.
Dosen akan bermusuhan dengan mahasiswanya di hari kiamat. Para dosen akan bermusuhan satu sama lain. Karena al-akhillau yaumaidin ba'duhum li ba'din aduun. Suami istri akan bermusuhan dari kiamat. Ayah sama anaknya akan bermusuhan dari kiamat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa yang selamat, dia tidak akan bermusuhan. Kalau semua sivitas akademika di Unpam ini semuanya pucuknya sampai bawahnya semua bertakwa dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosen-dosennya bertakwa, semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat, tidak akan bermusuhan di hari kiamat. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang tidak akan menzalimi orang lain sekecil apapun. Sekecil apapun. Orang tua tidak akan menzalimi anaknya, baik sadar ataupun tidak sadar. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia merasanya tidak menzalimi anaknya, tapi sesungguhnya dia menzalimi anaknya. Contoh saja. Ibu itu sering sekali sangat sayang sama anaknya. Kadang anaknya capek, saking sayangnya, yuk biarin istirahat. Itu benar juga. Tetapi kalau ibu yang benar-benar sayang kepada anaknya, dia sayangnya tidak hanya sayang melihat dia capek saat di dunia, tetapi dia juga akan melihat saat ketika anak bisa jadi akan capek di akhirat. Maka melihat anak misalnya pulang dari kuliah, ibu mesti akan tanya, karena dia itu ingin anaknya selamat di akhirat, akan tanya, "Nak, sudah sholat duhur?" Belum, sholat duhur dulu. Atau mungkin ibu baru pulang, anaknya masih tiduran, tertidur lelap. Ditanya dulu, "Nak, sudah duhur belum?" Misalnya. Kalau belum, dia akan bangunkan supaya sholat duhur. Atau ibu mungkin tahu, anaknya baru saja kegiatan di kampus sampai malam, pulang tuh malam, udah jam 2 mungkin pulang. Kemudian dia tidur lelap, ibunya bangun sholat subuh. Kalau ibu hanya memikirkan anak ini lagi capek di dunia, kita lagi capek, kasihan dia biar tidur aja. Bangunnya baru jam 8, dia kemudian subuhnya bablas. Ini ibu yang tidak sayang pada anaknya. Meskipun dia mengatakan sayang. Kalau dia sayang, dia akan bangunkan anaknya. "Nak, subuhan dulu, nak. Kalau nanti mau tidur lagi nggak apa-apa, tapi subuhannya jangan hilang." Dibangunkan. Mungkin anak itu susah. "Wah, nanti Bu ini capek bla 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 bla." Subuhan dulu. Subuhan dulu. Ini contoh kecil. Contoh kecil. Kenapa? Karena ibu adalah ibu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dibiarin begitu saja. Nanti di akhirat akan terjadi permusuhan. Ketika sang anak dihisab, subuhnya sepanjang dia remaja tidak pernah genap subuhnya misalnya, dia akan menyalahkan. Orang tuaku tidak pernah memberikan kesadaran masalah ini. Bahkan mungkin akan nyeret dosennya. Dosen yang bagian keagamaan nih, Pak Sufyan. Dulu saya nggak pernah ditekankan masalah ini terkait sama wanti-wanti. Bahkan institusiku nggak pernah memasakkan semacam ini. Akhirnya apa? Semua bermusuhan. Karena apa? Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada istilah itu ibuku. Semuanya membela, semuanya untuk kepentingan dirinya masing-masing. Dari kiamat bahkan ibu yang bawa anaknya itu bahkan dia lupa kalau dia bawa, ibaratnya bawa anaknya. Semuanya memikirkan nasibnya masing kecuali yang bertakwa. Kalau bertakwa kepada Allah SWT selamat. Ya kan? Saya sangat yakin ya kan? Semua yang ada di Unpam ini adalah pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bermusuhan di akhirat. Sehingga di akhirat tetap menjadi akhilla, tetap menjadi orang-orang yang saling kasih mengasihi. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu setelah Ramadan komplit ya yang terkait dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah itu sudah lengkap. Dosa-dosa yang terkait sama hubungan dengan Allah itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah tinggal dosa yang terkait dengan hablum minan nas,
hubungan manusia dengan manusia, atau al-hukuk al-adamiyah, hak-hak anak Adam. Kalau hak anak Adam itu tidak bisa diselesaikan dengan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, enggak bisa. Yang astaghfirullahaladzim itu adalah dosa yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tepat sekali diadakan forum yang barokah ini, forum halal bihalal. Inilah saatnya kita Bapak Ibu rahimakumullah untuk saling memaafkan satu sama lain. Kalau ada hak adami yang serius, lebih baik diselesaikan di dunia ini daripada dibawa sampai akhirat. Supaya kemudian nanti di akhirat itu tidak ada lagi ghil, nggak ada lagi permusuhan apapun. Yang ada adalah mawaddah. Yang ada adalah rahmah. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah makna ketika para ulama kita membuat satu kalimat ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke fitrah, kembali kepada manusia yang seutuhnya, manusia yang sehat jasmaninya, sehat fikriannya, sehat ruhiyahnya, yang dari sisinya adalah benar-benar manusia yang sempurna kemanusiaannya. Kemudian kita menjadi pribadi yang semuanya menang, tidak ada yang kalah. Siapa yang menang itu? Siapa yang menang itu? Di dalam Al-Quran diantaranya dijelaskan, pemenang sesungguhnya adalah faman zuhziha an innari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia sungguh pemenang. Dia telah menang, dia telah beruntung. Faza yafuzu faiz, faizun, faizin, sama ya. Jadi pemenang menurut aku adalah kalau seseorang itu dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Tentu kita semuanya ingin, kita semuanya nggak ada yang kalah. Yang kalah siapa? Yang kalah yang tergelincir ke dalam neraka, naudzubillah. Kalau masih ada hak-hak adami akan menjadi problem di akhirat nanti. Kita hadir di halal bihalal ini dengan hati penuh terbuka seperti tadi ayat yang disampaikan, yang dibacakan di awal tadi oleh Ustadz Sofyan tadi. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang selalu berinfak ikhlas karena Allah fis sarra'i wad dharra, baik dalam kondisi senang maupun kondisi susah. Wal kadhimina al ghaidh, mampu menahan diri, menahan emosinya, menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, mampu memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Semoga kita semuanya termasuk yang Allah beri taufik masuk dalam ayat ini. Ayat yang disifati oleh Allah, disediakan surga orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berinfak fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau mungkin terlalu panjang atau kesana kemari ya. Sekali lagi kalau ada tutur kata saya yang mungkin kurang berkenan atau mungkin mimik yang mungkin kurang berkenan, dan semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal kull 'amin wa antum bi khair. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Kang Abik yang telah memberikan siraman yang begitu menggugah hati, mengetuk jiwa yang kering, dan mengingatkan kita semua untuk selalu meningkatkan takwa, dan takwa. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Abik. Saya simpulkan sedikit bahwa dalam diri manusia itu ada 3 unsur, yakni unsur yang tidak boleh diremehkan, ya ini jasadi, akli, dan juga ruhiyah. Dan subhanallah, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah memberikan kasih sayang kepada kita semua. Sekali lagi Kang Abik terima kasih atas siraman rohaninya, tausiahnya, dan juga syair-syair yang diberikan untuk kita semua agar untuk selalu meningkatkan takwa. Sekali lagi terima kasih, dan semoga apa yang diberikan dan disampaikan oleh Kang Abik pada sore ini dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga menambah wawasan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama dan juga kepada Allah. Sekali lagi Kang Abik terima kasih. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, demikian tausiah Idul Fitri dari Haji Habibur Rahman El Siraji atau Kang Abik yang telah sama-sama kita simak bersama. Pastinya semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya seluruh rangkaian acara halal bihalal keluarga besar Yayasan Sasmita Jaya telah kita lewati bersama. Marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin, semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat mempererat tali silaturahim kita walaupun kondisi pandemik masih belum usai. Mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya Eka Margianti Sagimin selaku MC, izin pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss Eka. Sama-sama Pak Warek.